Pada malam hari di Pondok Putri Al-Islah Bondowoso, ada seorang anak perempuan hendak ingin buang air besar, tepatnya jam 9 malam. Waktu itu sebetulnya semua anak sudah beranjak tidur, tapi karena paksaan biologis, maka anak perempuan tersebut pun menekatkan diri untuk pergi sendirian ke kamar mandi. Biasanya jam sudah larut seperti itu, murid tidak boleh keluar, apalagi sendirian. Kadang juga bawa anak lain sebagai teman biar nggak sendirian saat keluar asrama. Tapi sekali lagi paksaan dari dalam tubuhlah yang membuat dia nekat dan tidak pandang kondisi. Jam 9 itu waktu yang sudah cukup malam, sangat malahan. Karena di tempat itu, di daerah pondok tersebut adalah tempat di mana jauh dari warga. Wilayah sekitar adalah sebuah sawah yang ditanami oleh pohon-pohon rindang. Tidak ada lampu jalan maupun kendaraan yang melintas. Di pondok tersebut, suasana benar-benar gelap gulita dan sangat jarang juga ada kendaraan yang melintas. Mau kemana orang lain kalau melewati jalan ini, kecuali bila dia ingin mampir di pondok tersebut. Perempuan itu pun sedikit berlari terbirit-birit karena saking kebeletnya. Jika kamar mandi itu ada di dalam asrama, mungkin akan lebih memudahkan dia untuk pergi. Tapi ini bukan. Dia harus keluar dari asrama sendirian dan melewati lapangan yang gelap untuk pergi ke kamar mandi tersebut. Dia melewati lapangan tersebut dari pinggir, mungkin sebetulnya tidak terlalu jauh, tapi sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Lampu yang tertera hanya ada di depan kamar asrama dan di depan kamar mandi yang hendak ia tuju. Dia menuju lampu yang hanya terlihat di depannya tersebut. Ada 2 kamar mandi yang berhimpitan di pondok itu. 2 kamar mandi tersebut menghadap utara, lalu ada sedikit tempat kecil di depannya yang biasa digunakan untuk mencuci baju para santri. Masuklah perempuan itu di kamar mandi sebelah timur. Dalam kamar mandi itu terpadat tembok yang menyekat antara satu kamar mandi ke kamar mandi satunya lagi. Lalu di tengah tembok yang membatasi 2 kamar mandi tersebut terdapat lubang yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Cukuplah untuk memindahkan sebuah benda berupa sabun, peralatan mandi, dan sebagainya. Sebelum masuk kamar mandi, perempuan itu mendapati ada seorang yang mandi di tengah malam mencekam itu, di kamar mandi sebelahnya, yang sebelah barat. Nah, perempuan itu pun tak peduli. Dia langsung masuk dan buang hajat. Terpikir di benaknya, siapa ya yang mandi malam-malam begini? Tapi perempuan itu tetap fokus dengan apa yang dia lakukan saat itu. Bulu kuduk perempuan itu mulai berdiri satu sama lain. Jebur, jebur, jebur. Suara air orang mandi itu tidak wajar. Sepertinya dia ingin buru-buru menyelesaikan mandinya. Dia mandi dengan cepat sekali. Entah berapa ember yang sudah dihabiskan. Waktu terus berjalan. Selama perempuan itu berdiam menyelesaikan hajatnya, selama itu juga orang yang mandi tersebut mandi dengan sangat terburu-buru. Rasa takut mulai menyelimutinya. Saat hendak cebok, perempuan itu mengambil sabun dan melihat bak air yang ada di sana. Didapati ternyata dia tidak sadar kalau gayung yang biasa buat mengambil air itu tidak ada. Bagaimana caranya cebok kalau gayungnya tidak ada? Akhirnya, dengan memberanikan diri, perempuan itu dengan nada sebiasa mungkin untuk meminjam gayung dari kamar mandi sebelah. Berkatalah perempuan tersebut, "Barat, Barat, pinjam gayungnya dong." Seketika itu, orang yang mandi di sebelahnya langsung berhenti total. Tidak ada lagi suara cipratan air yang terdengar di sana. Lalu ada suara laki-laki yang keras, tinggi lagi menggelegar menjawab permintaan dari perempuan tersebut. "Jangankan gayung, kepala aja nggak punya." Seketika itu perempuan itu berlari keluar dari kamar mandi dan pergi menuju ke asrama sambil menjerit ketakutan. Sesampai di asrama, semua anak yang ada di pondok perempuan itu bangun dan terkaget mendapati salah satu temannya yang berjongkok menangis ketakutan. Para santri tersebut juga kaget karena temannya belum mengenakan celana. Didekaplah perempuan tersebut dengan rasa khawatir, lalu ditanyai kenapa.
Tapi perempuan itu masih tetap menangis tergeru-geru.